Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kita diskusikan adalah usul untuk Bapak KDM, Kang Didi Mulyadi, agar membuat suatu kebijakan khusus tentang mekarisasi atau pemekaran di daerah-daerah selatan Jawa Barat. Ya ikut rembuklah tentang optimalisasi kebijakan di wilayah selatan lah. Yaitu melalui proses mekarisasi atau pemekaran daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten di wilayah selatan Jawa Barat. Tentang tema ini saya juga telah menulis beberapa bulan yang lalu di Facebook. Jika lihat daerah dengan SDM terendah itu kan dari 7 daerah yang banyak dibahas di YouTube. Itu kan yang pertama itu adalah Kabupaten Cianjur, kedua itu ya Kabupaten Tasikmalaya, ketiga itu ya Kabupaten Garut, keempat itu Kabupaten Sukabumi, ketujuh itu Kabupaten Pangandaran. Tapi kalau melihat daerah yang banyak masyarakat miskinnya di Jawa Barat itu, ketiga itu Kota Tasikmalaya, ketujuh itu Kabupaten Tasikmalaya, kedelapan itu Cianjur, kesembilan Kabupaten Garut. Jika melihat data tentang SDM Kabupaten terendah itu kan kebanyakan di daerah selatan. 10 besar daerah yang banyak miskinnya juga kan 4 di antaranya adalah di wilayah selatan Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi di atas 10. Tapi tetap di sini akan membahas tentang optimalisasi kebijakan di daerah selatan. Jadi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran itu kan berada di wilayah Jawa Barat, bagian selatan. Jadi dia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia sebenarnya, atau Samudra Indonesia. Untuk daerah lainnya nanti dibahas berikutnya. Ini sama-sama mempunyai potensi dalam bidang kelautan, dan karena Laut Selatan itu terkenal akan keindahan alamnya, jadi sebenarnya yang paling besar potensinya adalah potensi pariwisata. Kabupaten di Jawa Barat itu kan sedikit, padahal penduduknya lebih dari 50 juta kan. Dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur kan sebenarnya kan masalahnya di daerah-daerah baik SDM terendah atau daerah yang banyak miskinnya kan kebanyakan di daerah-daerah selatan lah ya. Karena memang luas wilayahnya itu sangat luas sekali, sangat luas-luas. Sehingga sebenarnya Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini, dan mungkin dengan wakil rakyat DPRD harusnya mulai dikaji tentang percepatan pemekaran daerah-daerah tersebut. Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, kan itu mempunyai daerah-daerah yang sangat luas sebenarnya. Jadi tidak optimal lah untuk suatu daerah dengan begitu luas. Untuk kemajuannya juga mungkin ya perlu beberapa dekade soalnya. Dalam menganalisa kita kan harus ada perbandingan. Menganalisa bagaimana optimalisasi pembangunan di Jawa Barat itu bisa lebih merata. Karena kan problem sekarang itu konsentrasi pembangunan itu kan wilayah utara lah, utara Jawa Barat. Terutama ya daerah sebelah baratnya. Sebenarnya untuk analisanya kita perbandingkan dengan luas Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang kebetulan kan Pak Deddy pernah menjabat 2 kali menjadi bupati kan di daerah sana. Jadi untuk perbandingan saja, dalam menganalisa itu begitu kurang optimalnya ini di wilayah selatan itu, sehingga baik dari SDM maupun tentang kemiskinan kan kebanyakan di daerah selatan ini. Jadi kita perbandingkan saja dengan Purwakarta. Kabupaten Purwakarta itu kan luasnya 971 km persegi. Yang akan dibahas adalah yang terluas dulu, yaitu Kabupaten Sukabumi. Jadi berawal dari Kabupaten Sukabumi dulu. Kabupaten Sukabumi itu sangat luas sekali itu. Terluas di Jawa Barat. Luasnya itu 4.000 km persegi. Lebih dari 4 kalinya luas Kabupaten Purwakarta, 6 kali luas wilayah DKI Jakarta.
Berarti kan sangat luas sekali. Solusi untuk mengatasi tentang SDM maupun kemiskinan di wilayah selatan, karena daerahnya itu sangat luas sekali, kebijakan pertama itu yang pertama kali harus dilakukan adalah mekarisasi. Jadi proses pemekaran kabupaten menjadi beberapa kabupaten itu sangat penting sekali. Dan untuk analisanya mungkin kita bandingkan dengan Kabupaten Purwakarta ya. Jadi Kabupaten Sukabumi itu mempunyai luas 4.000 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Purwakarta kan lebih dari 4 kali ya. Kalau dengan Jakarta kan lebih dari 6 kalinya sebenarnya. Jadi kan begitu luasnya kalau Sukabumi itu perlu dimekarkan. Dan solusi pemekarannya bisa begini sebenarnya. Kecamatan terdekat dari kota Sukabumi itu bisa dimasukin ke Kodia Sukabumi. Karena Kodia Sukabumi itu kan secara luas wilayah itu kan kurang luas lah untuk ukuran kota Madia itu. Dan Kabupaten Sukabumi sendiri itu harus dibagi 3 minimal sekitar 1.300 kilometeran. Itu kalau dibandingkan dengan Purwakarta itu kan masih lebih luas lah. Jadi untuk analisanya kan gampang sebenarnya untuk analisa kebijakannya. Kenapa harus ada perbandingan? Kan Sukabumi 4.000 km persegi. Purwakarta itu kan 971 km persegi. Analisa gampangnya gini, jika penghasilan dari APBD Sukabumi dan Purwakarta itu sama 1 triliun misalnya kan gitu. Anggap saja ini sama-sama digunakan untuk jalan. Nah, yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah Kabupaten Purwakarta. Kenapa? Mungkin 1 tahun bisa selesai itu. Sampai pelosok-pelosok. Tapi kan untuk Sukabumi itu 1 triliun itu kan baru seperempatnya. Berarti kan untuk menyamai Kabupaten Purwakarta kan perlu 4 tahun. Jadi kenapa perlu dimekarisasi gitu, dimekarkan, dibagi menjadi 3 kabupaten lah. Di Sukabumi itu ada daerah-daerah yang sangat ikonik dan terkenal sebenarnya seperti Jampang, bisa jadi kota Kabupaten Jampang. Jampang itu kan sudah ada pada abad ke-14 Masehi, itu udah tua sekali nama Jampang itu. Terus ada juga Cibadak, Cicurug. Kan itu bisa jadi kabupaten sebenarnya. Kabupaten Cibadak gitu kan. Kalau Kabupaten Sukabumi kan sudah ada ibu kota Pelabuhan Ratu. Dan yang kedua adalah Cianjur. Kalau lihat di peta itu kan sangat panjang sekali itu. Luasnya itu 3.500 km persegi. Itu sama dengan 3,5 kali luas Purwakarta. Atau 5 kali lebih luas Jakarta. Kan sangat luas sekali itu ya. Cianjur itu kan panjang itu. Kan paling ujungnya itu Purwakarta itu. Berbatasan dengan Purwakarta Cianjur itu. Coba kita tarik garis lurus lah. Sampai ke bawah itu Samudra Indonesia itu kan di sana itu Purwakarta, ada Kabupaten Bandung Barat, ada Kodia Cimahi, ada Kodia Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Garut. Kan itu 6 kabupaten itu sejajarnya. Jadi Cianjur itu ya minimal ya dibagi 3 lah. Jadi bisa aja di atasnya itu Kodia Cipanas atau Kabupaten Cipanas, tengahnya Kabupaten Cianjur, selatannya bisa aja Kabupaten Cianjur Selatan atau apa, Ciangsel atau apalah. Atau yang ada kecamatan di bawahnya. Kan bisa aja seperti itu. Yang ketiga adalah Garut. Garut juga itu luas wilayahnya luas sekali itu, 3.000 km persegi. 3 kali Kabupaten Purwakarta. Ya minimal Garut dibagi 3 lah. Di utara, di tengah, dan di selatan. Semua di selatan itu wajib sekali itu. Kata Kang Deddy kan Garut itu istimewa itu. Karena segala profesi ada di sana. Dari tukang cukur, tukang sol. Tapi yang hebat lagi sebenarnya Garut itu adalah dalam konstruksi. Gedung-gedung besar di Indonesia dan jalan tol. Gedung yang gede-gede itu atau jalan tol itu mungkin ada sentuhan orang Garutnya itu. Terutama orang Pamengpeuk. Jadi itu jalan tol Jakarta, gedung-gedung tingkat Jakarta, terus di Surabaya, di Bontang, di Kalimantan Timur itu pasti ada sentuhan orang Garutnya itu. Kalau dalam konstruksi itu, terutama orang Pamengpeuk.
Jadi mungkin Pamengpeuk bisa jadi kabupaten lah. Bisa aja namanya itu di Garut Selatan, Garsel atau Kabupaten Pamengpeuk sekalian kan. Potensi lautnya juga sangat hebat dari sana itu. Berikutnya adalah Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya juga sangat luas sekali itu. Luasnya itu 2.700 km persegi. Lebih dari 2,7 ya, hampir 3 kali kurang sedikit dari Purwakarta lah. Kan sangat luas sekali. Itu ya bisa dibagi 2 atau 3 kan nggak masalah sebenarnya. Jadi berkaitan dengan wilayah selatan, sebenarnya kabupaten-kabupaten wilayah selatan itu kan perlu dimekarkan. Salah satunya adalah ibu kota yang baru itu harusnya kan di sepanjang pantai Laut Selatan. Coba bayangkan jika ada Kabupaten Cianjur Selatan ibu kotanya di pantai, terus Garut ibu kotanya ada yang di pantai, Tasikmalaya ada yang di pantai. Itu nanti jalur selatan itu, lintas selatan itu dari Pelabuhan Ratu akan ramai itu sampai Pangandaran itu. Kalau ada anggap aja Tasikmalaya Selatan atau namanya apalah terserah, terus Garut Selatan atau Cianjur Selatan kan, nah sana kan nyambung itu. Kalau ada ibu kota kabupaten di daerah sana itu sangat bagus sekali itu. Mungkin potensi ekonominya berupa potensi kelautan, potensi-potensi para wisata itu akan terbuka lebar. Apalagi tol Bojimi mungkin kan itu sampai ibu kota Kabupaten Sukabumi kan di Pelabuhan Ratu. Apalagi nanti ada tol ke Pangandaran, kan itu lebih akan membuka potensi para wisata yang luar biasa. Ingat di selatan Jawa Barat itu seperti surga itu sama dengan Bali itu. Coba lihat Pangandaran itu kan indahnya bagus sekali kan hampir sama dengan Bali itu. Jika seandainya ada mekarisasi di Kabupaten Selatan itu, potensi-potensi itu akan terbuka itu. Ayo Pak Lili, ini surga yang belum dibuka ini, surganya Jawa Barat tapi tidak pernah diutik-utik ini. Jadi intinya untuk daerah selatan itu perlu mekarisasi atau pemekaran yang lebih cepat gitu pada dia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.